dogma ecclesiam nulla solus, atau tidak ada keselamatan di luar gereja, adalah dogma gereja yang diajar oleh bapak-bapak gereja mula-mula. Tetapi menurut Romo Edi Mulyono, dogma itu salah. Benarkah dogma itu salah? Dahulu orang Katolik cenderung membuat kesalahan yang sama seperti orang Yahudi di masa lalu dengan mengklaim bahwa tidak ada keselamatan di luar gereja. Kemudian Konsili Vatikan II datang. Gereja membuka jendela untuk Roh Tuhan dan menyadari bahwa kebenaran Tuhan tersedia bagi orang-orang dari agama lain, meskipun tidak dalam pemahaman yang sama seperti yang dipahami gereja. Perbedaan antara iman Katolik dan agama lain oleh karena itu bukanlah bahwa kita memiliki kebenaran Tuhan dan mereka tidak memiliki kebenaran Tuhan. Meskipun kita berada di jalan yang lebih baik, orang lain yang berada di jalan yang kurang terlalu baik mungkin menurut kita, juga dapat mencapai tujuan itu, bahkan sebelum kita. Jika Anda seorang Katolik yang menyaksikan video ini, tolong saksikan video ini secara tuntas agar Anda tidak salah paham. Dan tolong juga saksikan video-video sebelumnya, agar pengertian Anda utuh. Saya tidak ingin Anda berkomentar, tetapi tidak menunjukkan kualitas argumen yang memadai. Di video ini, saya akan menjawab argumen-argumen yang dilontarkan oleh umat Katolik di channel ini, yang menuduh saya kurang memahami atau tidak memahami secara utuh Konsili Vatikan II, ataupun dogma tidak ada keselamatan di luar gereja, seperti yang dikatakan di dalam komentar umat Katolik berikut ini. Namanya adalah Novi yang berkomentar di video nomor 227, dan komentarnya itu sengaja saya pin untuk menjadi pelajaran kepada orang jika ingin berkomentar. Novi mengatakan, jelas bahwa Anda yang tidak mengerti, tapi Anda sembarangan menyimpulkan ajaran Katolik mengakui keselamatan di luar Kristus. Bukan seperti itu, kesimpulan Anda salah dan menyesatkan. Nah, komentarnya itu salah, karena saya tidak pernah mengatakan bahwa Gereja Katolik Roma mengakui ada keselamatan di luar Kristus, tetapi Gereja Katolik mengajarkan tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Dan lucunya, si Novi di bagian atasnya malahan mengatakan, Tuhan Yesus menghendaki semua orang dapat diselamatkan, meskipun mereka di luar gereja atau Kristus. Pemahaman ini salah. Gereja Katolik mengakui ada keselamatan di luar gereja, tetapi tidak mengakui ada keselamatan di luar Kristus, karena Gereja Katolik adalah sarana keselamatan. Dan ada seorang Katolik lainnya berkomentar sebagai berikut. Seorang kardinal yang bertanggung jawab atas ajaran doktrin iman, yang kemudian terpilih sebagai Paus Benediktus ke-15, dan bahkan ikut terlibat langsung dalam penyusunan naskah dalam Konsili Vatikan II sendiri mengatakan demikian. Demikian juga Paus Paulus keempat sendiri yang menutup konsili tersebut, tidak pernah menyatakan ada dogma baru dari Konsili Vatikan II. Bahkan Konsili Vatikan II sendiri tidak dinyatakan infalibel. Ini pernyataan Paus Paulus keempat dalam pandangan sifat pastoral konsili, yaitu Vatikan, konsili ini menghindari berbagai pernyataan dogma luar biasa yang disertai dengan catatan infalibilitas, tetapi konsili ini tetap menyediakan pengajarannya dengan otoritas magisterium biasa, yang harus diterima dengan kepatuhan berdasarkan pikiran konsili mengenai sifat dan tujuan setiap dokumen Konsili Vatikan. Jika hierarki Gereja Katolik sendiri menyatakan demikian, lantas atas dasar otoritas apa Anda berani menyatakan Konsili Vatikan II membuat dogma baru, bahwa ateis dan Muslim bisa selamat? Atau Anda sudah mensejajarkan diri Anda dengan Paus yang bisa mengeluarkan dogma baru? Saya tahu, Anda mungkin gusar sekaligus kaget, karena dari sekian banyak video Anda tentang Katolik, tapi baru kali ini Anda tahu, yang namanya Konsili Vatikan II itu hanyalah konsili pastoral, bukan konsili dogmatis dan tidak melahirkan dogma baru. Daripada kehilangan muka di depan pemandu sorak Anda, lebih baik karang-karang cerita aja sekalian.
Udah basah nyemplung sekalian. Umat Katolik itu berpikir bahwa Konsili Vatikan kedua itu bukan sebuah konsili yang mengubah suatu dogma apapun, melainkan sebuah konsili pastoral. Sehingga saat saya katakan konsili itu mengubah dogma keselamatan, ia malah mengutip pernyataan Paus yang menyatakan tidak ada perubahan dogma yang dibuat di dalam konsili itu. Dan saya percaya umat Katolik itu tulus mempercayai apa yang dikatakan Pausnya. Tetapi saat saya berikan katekismus Gereja Katolik yang menyatakan muslimin masuk dalam rencana keselamatan dan penjelasan Uskup Robert Barron bahwa seorang ateis bisa selamat, maka ia mundur secara perlahan dalam diskusi itu. Ini adalah contoh seorang Katolik yang tidak cermat menyaksikan video-video channel ini, yang pada akhirnya mempermalukan dirinya sendiri. Meskipun Konsili Vatikan kedua disebut sebagai sebuah konsili pastoral, tetapi jika kita mau jujur dan berpikir secara kritis, kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya ada perubahan dogma keselamatan secara radikal di dalam konsili itu. Dan meskipun Gereja Katolik mengajarkan istilah yang sama, yaitu extra ecclesiam nulla solus, atau tidak ada keselamatan di luar gereja. Tetapi sekarang rumusan dogma itu harus dipahami dengan kalimat yang berbeda, yaitu dengan kalimat positif. Dulunya istilah itu dimengerti secara negatif, yaitu tidak ada keselamatan di luar gereja. Sekarang menjadi positif, yaitu ada keselamatan di luar gereja. Jadi meskipun Gereja Katolik memakai istilah yang sama, tetapi berbeda dalam pemahaman. Istilah sama, tetapi beda pengertian. Jika dulu ada orang yang menentang otoritas Gereja Katolik Roma, maka ia pasti dikutuk masuk neraka dan dikafir-kafirkan. Dan jika dulu ada orang yang berbeda pendapat dengan doktrin gereja, maka ia akan dipersekusi, dihukum, dan bahkan mungkin dibunuh. Dan semuanya itu dilakukan atas nama agama Kristen, atas nama Allah. Dan yang berkuasa saat itu, yang memiliki kekuasaan penuh adalah Paus Roma, yang mengaku sebagai wakil Kristus di bumi. Tetapi sekarang, Paus pun bersedia mencium Al-Quran dan bahkan ikut membuat satu agama dunia atau one world religion bersama-sama dengan agama lain. Bukankah telah terjadi perubahan yang radikal? Nah, paradigma perubahan ini disebut dari paham eksklusivisme menjadi inklusivisme. Semuanya dibahas di video nomor 228. Oleh sebab itu Romo Edi mengatakan, dahulu orang Katolik cenderung membuat kesalahan yang sama seperti orang Yahudi di masa lalu dengan mengklaim bahwa tidak ada keselamatan di luar gereja. Kemudian Konsili Vatikan kedua datang. Gereja membuka jendela untuk roh Tuhan dan menyadari bahwa kebenaran Tuhan tersedia bagi orang-orang dari agama lain, meskipun tidak dalam pemahaman yang sama seperti yang dipahami gereja. Setelah berabad-abad berlalu, akhirnya di abad ke-20, melalui Konsili Vatikan keduanya, Gereja Katolik menyadari bahwa apa yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja di masa lalu itu salah. Luar biasa, bukan? Dan saya berharap Anda mengerti bahwa saya tidak ada maksud mencela adanya perubahan dogma di dalam Gereja Katolik Roma. Perubahan itu bukanlah urusan saya. Tetapi, dengan terjadinya perubahan yang radikal itu, bagi saya telah membuktikan dua hal. Yang pertama, yaitu klaim Gereja Katolik Roma sebagai gereja yang apostolik tidaklah benar karena para bapak-bapak gereja mula-mula memiliki dogma yang eksklusif, sehingga bersedia mengorbankan nyawa mereka untuk mempercayai dan memproklamirkan bahwa tidak ada keselamatan di luar gereja. Dan para rasul mempercayai bahwa tidak ada keselamatan di luar Kristus. Kedua, dogma keselamatan itu harus eksklusif, tetapi sikap sebagai orang Kristen harus inklusif. Dengan demikian, kita sebagai orang-orang Kristen dapat menjadi orang-orang yang berpegang teguh kepada iman yang sejati dan juga sekaligus bertoleransi terhadap sesama. Ini adalah apa yang diyakini dan disikapi oleh bapak-bapak gereja mula-mula.
Tetapi di masa lalu, Gereja Katolik Roma berdogma dan sekaligus bersikap eksklusif, sehingga menjadi otoritarian dan totaliter, yang merupakan salah satu ciri kultus. Mengapa Gereja Katolik mengajarkan ajaran inklusivisme? Karena Katolik mengatakan, berdasarkan kitab 1 Timotius 2 yang berkata, Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi menurut Gereja Katolik, Tuhan ingin menyelamatkan semua orang. Ini berarti termasuk umat agama-agama lain. Meskipun umat agama-agama lain itu tidak mengenal atau mengakui Yesus sebagai Tuhan atau Juru Selamat mereka. Ingat, meskipun umat agama-agama lain itu tidak mengenal atau mengakui Yesus sebagai Tuhan atau Juru Selamat mereka. Tetapi umat agama-agama lain itu memiliki kemungkinan untuk diselamatkan, karena umat agama-agama lain itu dalam ketidakbersalahannya. Mereka kemungkinannya belum atau tidak sempat mengenal kebenaran atau Yesus Kristus. Jadi menurut Gereja Katolik, ada begitu banyak umat beragama di dunia ini, yang berkelakuan dan perbuatan baik, hati yang baik dan mulia. Mereka ingin menyembah Allah, tetapi karena satu dan lain hal, mereka kemungkinannya belum atau tidak sempat mengenal kebenaran atau Yesus Kristus. Nah, orang-orang ini memiliki kemungkinan diselamatkan. Nah, menurut Gereja Katolik, di antara agama-agama lain itu adalah termasuk kaum muslimin. Mari kita melihat Katekismus Gereja Katolik nomor 841, yang mengajarkan hubungan gereja dengan umat muslim, yaitu kaum muslimin masuk dalam rencana keselamatan, karena mereka berpegang pada iman Abraham, dan bersama umat Katolik bersujud menyembah Allah yang tunggal dan Maha Rahim. Nah, pertanyaannya adalah, bisakah umat muslim masuk dalam rencana keselamatan? Saya ingin Anda merenungkan ajaran Islam tentang Yesus Kristus, yaitu ajaran Islam menolak Yesus adalah Allah yang berinkarnasi. Muslim tidak percaya Yesus adalah juru selamat, menolak kematian Kristus untuk menebus manusia dari dosanya, dan Muslim menolak kebangkitan Yesus. Semua esensi ajaran tentang Kristus ditolak. Coba renungkan. Bisakah umat muslim masuk dalam rencana keselamatan? Tetapi selalu ada saja umat Katolik yang merasionalisasikan ajaran Katolik itu dengan mengatakan bahwa kita harus memisahkan antara ajaran Islam dengan individu pribadi. Dan ada banyak muslim yang moderat, tidak tahu ajarannya sendiri. Meskipun kecil, tetapi ada kemungkinan 1% seseorang secara pribadi tidak mengetahui ajaran Islam tentang Yesus Kristus. Demikian kata John Giovanni. Rasionalisasi ini sungguh menggelikan, karena katekismus jelas mengatakan umat Islam atau muslimin. Arti muslimin adalah seseorang yang menganut agama Islam. Jadi tidak ada pemisahan antara ajaran Islam dengan pribadi individu yang memeluk ajaran agama Islam. Dan meskipun benar ada muslimin yang tidak tahu ajaran tentang Yesus di Al-Quran, tetapi saat seseorang menjadi penganut agama Islam, tidak soal dia tahu atau tidak tahu, orang itu harus bertanggung jawab untuk mengetahuinya. Misalnya, ada seorang muslim tinggal di Surabaya seumur hidupnya, dan suatu hari dia pindah ke Aceh, dan saat di Aceh, dia tertangkap basah berzina, sehingga dihukum cambuk sebanyak 50 kali dan penjara 5 tahun. Nah, apakah penzina itu bisa berargumen dengan hakim agama agar ia dibebaskan hukumannya dengan alasan bahwa ia seumur hidupnya tidak tahu ada peraturan hukum cambuk di agamanya? Tentunya tidak, karena sebagai muslim ia wajib tahu adanya peraturan itu. Tidak ada alasan untuk tidak tahu. Jadi jika Gereja Katolik mengajarkan bahwa Tuhan menghendaki semua orang selamat, dan memberi contoh kasus umat muslim yang masuk dalam rencana keselamatan, maka rasanya kurang tepat karena faktanya ada miliaran umat muslim yang kelihatannya tidak akan selamat jika mereka mempercayai Tuhan Yesus seperti yang diajarkan oleh kitab suci mereka. Dan apakah ini berarti rencana Tuhan untuk menyelamatkan semua orang gagal karena ada begitu banyak orang yang tidak selamat? Ataukah tafsiran Gereja Katolik yang kurang tepat? Dan faktanya, Alkitab mengatakan bahwa tidak semua orang selamat, meskipun mereka mengatakan,
Tuhan, Tuhan. Dan bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa ada orang yang ditentukan untuk binasa. Nah, jadi tafsiran manakah yang benar? Dan jika Anda tahu, tolong beri komentar ya. Nah, ada satu lagi komentar seorang Katolik bernama Joko Santosa yang mengatakan berulang kali tentang nenek moyangnya. Ia berkata, kalau di luar Kristen tidak bisa masuk surga, lalu gimana nenek moyangmu yang hidup ribuan tahun yang lalu? Masak iya, mereka masuk neraka semua. Mereka belum mengenal Kristus karena Yesus baru lahir 2000 tahun yang lalu. Rupanya Bapak Joko khawatir dengan nenek moyangnya yang baik dan berhati mulia, tetapi tidak pernah tahu tentang Kristus. Bapak Joko khawatir dengan nenek moyangnya dibandingkan dengan ajaran Katolik yang berubah, yaitu dulu semua orang yang bukan Katolik masuk neraka, tetapi ajaran sekarang bisa memiliki kemungkinan untuk selamat. Jadi jika kita renungkan perubahan ajaran ini sungguh lucu, karena Tuhan sedang memindahkan miliaran orang yang dulunya berada di neraka, pindah masuk purgatori atau kemungkinan ke Firdaus. Nah, bagaimana dengan nenek moyang Bapak Joko dan orang-orang baik dan berhati mulai, tetapi belum ada kesempatan mengenal Kristus? Saya ada beberapa jawaban, tetapi untuk kemudahan berdiskusi dengan umat Katolik yang pasti belum siap menerima doktrin lainnya, maka saya berikan khotbah dari Romo Daniel Bayantoro berikut ini. Tapi apakah otomatis orang-orang ini akan masuk neraka? Nah, ini masalahnya, ini masalah lain. Karena ada ayat yang mengatakan dalam Roma pasal yang kedua, ayat 14 dan 15. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Terus? Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka itu ada benihnya sabda. Sabdanya Allah dalam wujud benih. Kalau orang itu mengikuti sabda Allah di dalam dirinya, apa katanya? Teruskan. Dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Dengan hati nuraninya mengikuti apa yang benar menurut suara hati, yang isinya adalah sama dengan yang dalam hukum Taurat. Jangan berzina, gitu kan, dalam hukum Taurat. Suara hati akan mengatakan itu berzina itu salah. Jangan mencuri, gitu kan, di dalam hukum Taurat. Suara hati mengatakan mencuri itu salah. Jangan membunuh, gitu dalam hukum Taurat. Suara hati mengatakan membunuh itu salah. Berarti ada benih sabda yang bukan tertulis di kertas, tetapi tulis dalam hati. Dan kalau orang-orang yang tidak tahu Kristus itu mengikuti sabda ini yang ada dalam hati ini, maka apa katanya terusnya? Ayat 20, ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Orang yang mengikuti suara hati atau tidak mengikuti suara hati, mengikuti benih sabda atau tidak mengikuti benih sabda, itu kelihatan nanti pada hari pengadilan. Dan Allah tidak akan berbuat yang tidak adil. Jadi kalau orang itu karena bukan kesalahannya sendiri, memang tidak tahu sama sekali tentang Kristus, tidak pernah mendengar tentang Kristus, tidak pernah menolak Kristus, kemungkinan, tanda kutip, bukan kepastian, kemungkinan keselamatan masih ada melalui sabda yang ada dalam hatinya. Karena apa? Yang menyelamatkan itu sabda. Kalau kita yang menyelamatkan adalah sabda yang jadi manusia, mereka nanti akan diselamatkan sabda benih dalam hati tadi. Tapi kalau kita adalah ada suatu kepastian karena Kristus telah datang, telah bangkit dan lain, mereka hanya kemungkinan. Jadi Allah tidak sekejam yang kita pikirkan. Ada kemungkinan, tetapi kita tidak tahu. Yang tahu hanya Allah. Orang siapa yang diselamatkan tidak. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah klaim gereja Katolik sebagai gereja yang apostolik memiliki bukti yang sah? Apakah Alkitab mengajarkan adanya perubahan pemahaman akan dogma keselamatan? Tolong komentar ya.